Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan sebuah materi yang sebenarnya cukup penting lah untuk kita yang menjalani atau mempelajari bidang engineering, yaitu tentang DHCP server. Sebelumnya, apa itu DHCP server? Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian DHCP server. Oke. Sebelumnya DHCP itu terbagi menjadi berapa sih? Ada berapa macam sih? Kalau setahu saya sejauh ini DHCP itu terbagi menjadi dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. Oke. DHCP server. Oke. DHCP itu apa sih? DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah layanan dalam jaringan komputer yang digunakan untuk memberi alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Dengan adanya DHCP, kita sebagai admin yang menjalankan atau mengatur jaringan tidak perlu lagi mengatur alamat IP satu persatu secara manual pada setiap perangkat yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena DHCP server itu akan memberikan alamat IP kepada masing-masing kliennya, masing-masing masing-masing perangkat secara otomatis. Oke, next. Kedua, bagaimana sih cara kerja DHCP itu? DHCP itu berpusat pada 4 kinerja atau 4 proses, yaitu discover, klien mencari discover, di mana pada proses ini klien akan mencari DHCP server atau mengirim sinyal untuk meminta DHCP server agar memberikan IP address kepada dirinya. Kemudian ada tahap kedua atau proses kedua, yaitu after. After ini fungsinya apa sih? Yaitu adalah server menawarkan alamat IP yang tersedia. Jadi setelah tadi sebelumnya klien itu atau perangkat itu meminta alamat IP kepada server, otomatis server akan menawarkan IP yang disimpan di dalam server itu. Kemudian ada request, yaitu klien meminta alamat IP dari server. Jadi setelah server menawarkan IP kepada si klien, maka ketika itulah klien meminta dan merespon tawaran tersebut. Oke, lanjut kita ke proses keempat, acknowledge atau yang disebut itu acknowledge lah, dimana pada proses keempat ini server akan mengkonfirmasi dan memberikan alamat IP ke klien. Jadi setelah tadi sebelumnya itu klien itu meminta kepada mengirimkan, contohnya itu mengirimkan permohonan permintaan kepada server-server agar agar server itu tahu bahwa klien ini membutuhkan sebuah IP. Kemudian setelah server mengetahui bahwa klien ini membutuhkan sebuah IP, server akan memberikan penawaran. Setelah itu pada proses ketiga, klien akan meminta kepada server yang tadi menawarkan untuk diberi IP. Lah, pada proses keempat ini, maka server akan memberikan IP address atau alamat IP kepada si
klien tersebut. Ya sebenarnya bukan memberi ya, meminjamkan sampai batas waktu tertentu gitu, oke? Sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga nanti ketika perangkat tersebut disconnect akan ada beberapa akan terputus setelah waktu tersebut habis. Oke, next. Jadi tadi dari 4 proses itu bisa disingkat dengan DORA. Kenapa disingkat dengan DORA? Karena yang pertama discover, kedua after, ketiga request, yang keempat itu acknowledge. Jadi keempat proses tersebut biar kita mudah menghafalnya, kita singkat dengan kata DORA. Oke. Ya, itulah sedikit gambaran proses pemberian IP alamat IP dari DHCP server kepada klien. Keempat, jadi tadi itu adalah 4 proses pemberian IP address atau alamat IP dari DHCP server kepada si klien atau perangkat yang kita miliki. Oke, next. Setelah itu kita akan membahas masalah fungsi DHCP server. Apa fungsi DHCP server? DHCP server memiliki 4 fungsi utama. Oke, next. Yang pertama adalah memberikan alamat IP otomatis ke klien atau ke perangkat tertentu. Kedua, mengatur subnet mask, default GTW dan DNS-nya. Ketiga, memudahkan manajemen jaringan dalam skala besar. Keempat, menghindari IP konflik karena pembagian IP lebih teratur. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa sih kelebihan DHCP itu? DHCP server itu kelebihannya hemat waktu karena tidak perlu setting, kita tidak perlu menyeting IP secara manual. Kedua, konfigurasi lebih mudah pada jaringan besar. Jadi ini tuh DHCP itu dapat memudahkan kita menyeting sebuah jaringan dalam skala besar. Oke, ketiga, fleksibel. Karena kenapa kok bisa fleksibel? Karena IP bisa berubah sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Sedangkan DHCP server itu memiliki juga tidak luput dari yang namanya kekurangan. Karena kenapa? Karena setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan. Oke. Di sini kekurangannya apa? Pertama, jika DHCP server mati, maka klien sudah tentu sulit untuk mendapatkan IP atau alamat IP. Kedua, lebih rawan disalahgunakan jika tidak ada keamanan tambahan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Penerapan DHCP server. Bagaimana sih penerapannya? Ya tentunya pastinya DHCP ini karena dia tuh adalah suatu sistem yang mudah dan fleksibel, maka banyak digunakan di berbagai tempat. Contohnya di jaringan sekolah, kampus yang memiliki banyak fasilitas komputer. Kedua, perkantoran dengan ratusan karyawan. Ketiga, WiFi publik di kafe, bandara, atau hotel. Jadi itulah penjelasan singkat tentang DHCP server yang sebenarnya itu bagi saya ya merupakan suatu pembahasan yang paling penting yang dan wajib dikuasai bagi network engineering. Kenapa demikian? Karena DHCP server itu merupakan salah satu
dasar dari pelajaran atau pembelajaran sistem pembelajaran di materi engineering. Jadi pesan saya, kalian bisa lebih mendalami lagi tentang DHCP server ini, dan kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian atau di tempat-tempat kalian, atau di mana aja. Yang penting kalian praktek dan kalian bisa menjadikan praktek itu sebagai pembelajaran dan uji coba kalian. Jadi pesan saya, sering-seringlah praktek pada setiap materi yang telah diajarkan pada kalian melalui guru-guru kalian. Supaya apa? Supaya kalian dapat lebih memahami dan lebih bisa memberikan solusi yang terbaik ketika terjadi permasalahan. Oke. Di sini terakhir saya akan berikan kesimpulan bahwa DHCP server itu adalah layanan penting, atau bisa dibilang satu bagian penting dari jaringan komputer modern. Karena dengan adanya DHCP server itu akan mempermudah manajemen IP, terutama kita sebagai admin yang mengatur jaringan engineering. Bukan cuma itu, DHCP server juga dapat menghemat waktu dan mengurangi resiko kesalahan konfigurasi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.